Jadi itu, ya, kalau yang nggak suka sama Koko RO, jadi itu gebrakan yang bisa menggembarkan Indonesia. Siapa yang ngomong itu? Adiknya si JO apa si ikan kusut penguin Tralatrilili, adiknya S, gue lupa. Itu yang menggembarkan. Yang menjadi goyah-goyah gempa bumi, yang ada badan lu yang gempa bumi. Udah fotonya AI, kolam berenangnya, editingnya. Promnya apa sih? Kok bisa sampai ngaco gitu di kolam renang sebelahnya ada kayak tralis jendela kayak ala-ala di Kamse Upai. Terus temboknya juga udah kayak bongkahan es di belakangnya, bayangannya kayak negatif film ya ala-ala di Kota Saranjana, ya kan? Tolonglah kalau ngedit udah wawa, udah gitu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada mantannya yang pernah viral sama Giselle lagi. Maksa banget lah udah. Ya, bala-bala ini kayaknya ada unsur bala-bala sama entahlah ya. Nggak ada gempa, ya ada gempanya tuh di badan lu yang ada brrrr. Standar video dong kalau perlu, tapi jangan pakai AI. Atau nggak begini deh, nggak usah capturean, dari handphone lu rekam kalau benar chatan itu terjadi dari handphone. Nggak usah capturean yang kelihatannya bersih banget. Se-capture juga pasti kan nggak mungkin sesempurna itu, ya kan? Sekarang mah aku mah udah nggak percaya lagi namanya capturean buat pembocoran diskusi yang berbau di Wawa. Itu udah menjadi pasaran, udah basi, ya. Sekarang kalau mau ngerekam aksi video kalau perlu lebih otentik, ya, jangan disetting, lebih otentik, jangan ada AI. Kalau misalnya hanya gambar dan chat zaman sekarang mah AI Indonesia udah menjadi salah satu negara yang pinter ngedit AI. Basi. Malah yang ada mah ya Dokcin kaget lah kalau misalnya kok kalau memang adiknya yang ngebocorin ya. Maksudnya apa sih gitu loh. Kalau memang bala-balanya Sarwe Kawi ya, maksudnya apa? Hanya bisa begitu doang gitu loh. Yang lebih ini dong, yang lebih bikin kita jadi wah gitu, seru gitu ngelihatnya. Terlalu ST deh. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa di tap-tap love. Kalau misalnya ada yang bisa love orange ya. Jadi semuanya, Dokcin semalam lupa mau makan sampai lupa makannya sampai dingin loh, ya kan? Nah, mereka mau bongkar apapun juga nggak akan dianggap dok. Enggak, Dokcin tuh pikir bohong. Demi Allah, Dokcin pikir itu hanya angin lalu kesulut emosi aja si JO. JO kan yang ngelakuinnya apa sih ikan pesut penguin Tralatrilili. Either way, yang mereka juga kan di belakang layar juga kayaknya erat ya. Aku pikir itu hanya luapan emosi karena teman-teman sendiri netizen di sini yang bener-bener mengkuliti di live dia, ya kan, di CJO, ya kan. Kira gue hanya berupa ancaman diam aja, yang penting viral. Ternyata bener ya, dikeluarin itu. Ya Allah, baru begitu ya, baru begitu. Udah sampai langsung manipulasi loh. Ini oknum-oknum ya, kalau memang bukan JO-nya langsung, terlepas ini ngambil momen jadi biar berkesinambungan bahwa seolah-olah JO yang ngelakuinnya. Ini Dokcin masih ngebela ya. Ini Dokcin masih ngebela untuk si JO-nya nih. Ya, kalian kalau misalnya jadi buzzer, jadi apa namanya pembelanya dari Miss S, tolong yang jangan ngadi-ngadi, jangan yang nggak masuk akal, ya. Jangan yang nggak masuk akal gitu loh. Jangan maksa-maksain, yang rasional aja, yang masih nyambung sama masalahnya. Ya, jangan memaksa-maksakan muncul-munculin chat-chat yang fiktif gitu loh. Jadi si JO ini ada satu video pas waktu dia lagi live belum lama ini. Potongannya berhasil diabadiin dan diviralkan sama teman-teman netizen. Dia mungkin kesel ada celoteh netizen yang kurang elok dia menanggapinya, akhirnya mungkin lagi emosi dibilang kalian yang membilangkan aku ini adalah nyebelin rese bla 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 segala macem ya. Adi jangan giring opini ya,
Lu kadang suka aneh, dia lagi umroh, jangan aneh-aneh lu buat berita ya, mendingan diam aja kalau nggak tahu ya. Dia bilang yang dibilang nyebelin ini segala macam memegang rahasia besar loh gitu. Dari RO ini, dari apa ya, pokoknya ya kurang lebih kalimat gitu yang bisa menggemparkan Indonesia gitu. Adiknya sendiri ngomong begitu. Aku pikir hanya merupakan luapan emosi adiknya ngomong gitu di live. Ternyata kan seling beberapa hari keluar. Coba ini maksudnya adiknya ini jadi berkubu berseberangan apa bagaimana? Aku mau nanya ke kalian. Apakah ini hanya kerjaan dari para buzzer-buzzer pembelanya dari S untuk menyerang RO dan mentumbalkan JO? Aku masih berusaha untuk melihat sisi JO walaupun sefrontal-frontalnya, tapi aku rasa nggak mungkin seorang Ade sampai sebegitunya. Ya, Dokcin malah curiganya editan dari fans. Ya tolonglah kalau memang ada yang klarifikasi ini karena malu banget. Kasihan ke si S-nya. Ya, kasihan untuk ke si Mbak apa namanya Miss S Sarwendanya, kasihan. Kalau ternyata ini nggak ada yang sangkut pautnya sama ngebocorin ini, apalagi S ini kan bukannya S kan, tapi kan diduganya dari JO ya, gitu loh. Dan diambil momentumnya untuk netizen pembela S ini untuk nyerang, ngasih. Ini harus harus ada yang tanggung jawab nih. Dokci masih meminta jawabannya. Jangan ngaco nih karena ini udah berlebihan. Fans SW nggak pernah bikin hoax dok, justru buzzer RO yang suka gini. Terlepas masalah hoax satu sama lain, kalian lebih pinter kan mana yang bener mana yang enggak. Tapi masalah yang chat ini jangan disengaja gitu, jangan dibuat-buat ya. Akhirnya kan jadi S yang kena, JO juga yang kasarnya lagi dimomentumkan sama netizen di apa? Digunain gitu. Adi diam, nggak usah ngomong masalah kayak gitu, nanti gua blok loh. Kamu jangan nyebarin hoax ya. Dia lagi umroh. Kamu boleh ngomongin Nikita sama yang masalah Nikita Mirzani, masalah kayak gitu, tapi kalau masalah Ero jangan sembarangan keluar. Nanti kamu diserang loh. Ya. Karena dia ingin hartanya RO dengan jalan pesugihan. Kalau misalnya masalah pesugihan, Dokcin udah nggak mau terlalu ikut campur ya, karena ini udah masalah di luar dari nalar dan pengetahuan Dokcin. Cuma apa? Hanya mengamati aja sama mengkritisi dari segi logika. Memang itu hal yang mistis banget ya, ada ranahnya yang lebih ngerti lah. Cuma sekarang yang tiba-tiba mencuat itu masalah chat, ya Allah. Kalau mau menjatuhkan RO, jangan cuma hanya sekedar chat, potongan video aja sekalian. Potongan video rekaman kalau memang kalian ya pendukungnya pengen menjatuhkan RO dari segi LGBT, jangan cuma kayak begitu doang. Foto bisa ditempel, chat bisa direkayasa. HP kita siapa hari gini sih nggak punya dua HP? Kasih nama siapa, nomornya aja nggak kelihatan. Ya kan, kasih nama siapa, chat back forward apa, diedit-edit AI atau diedit pakai yang ngerti ya. Nggak, itu udah permainan udah basi. Isi chatnya itu ya itu apa namanya, komunikasi secara hubungan RO dengan yang dibuat-buat sama mantannya Giselle, apa itu? Kayak random gitu, random, ngerti nggak sih? Yang orang kita juga nggak pernah kira, yang kayak ini nggak ada kesinambungan cerita gitu loh. Tapi sepi waktu itu, nggak tahu sekarang. Ya itu ya, jangan karena perkaranya RO sama Miss S lagi datar-datar aja, jangan dipaksain diada-adain. Kalaupun yang memang harus ada, yang logika gitu loh. Kita kan ngeliatnya jadi tawa, jadi ini apaan sih kata gue. Sudah dihapus dok, chatnya kelihatan banget, editannya sudah dihapus dok. Katanya Dokcin boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Bener nggak kalau ini keluarnya awalnya dari konten creator Zanzambella itu?
Katanya udah dihapus juga. Dari narasumbernya aja udah dihapus. Terus dari kubunya mungkin JO atau S aja, ya kan? Mungkin nggak tahu. Malah, wah seneng bahagia. Percaya ditelan mentah-mentah. Ya kan? Baru sedikit, akhirnya aku bisa ngebela S dari segi chat. Dari orang yang nyebarinnya aja udah ngedelete itu apa namanya capturean. Coba. Ya kan, udah nyantai dulu, tenang. Kalian kumpulkan amunisinya dari S atau dari Koko RO di Smart, ya. Nah, iya betul tuh Mbak, apa namanya, Mbak Praga. Dan katanya juga itu chat aslinya sebenarnya antara Igun sama RO, chat-chat biasa, ya. Ya kan? Ingat, mendingan kalau mau viralin harus yang sepadan, ya. Yang benar-benar jangan foto-foto lah, foto mas sekarang manipulasi, itu aja yang Dokcin mau. Tolong kebijakan kalian ya, membela kalian punya junjungan, jangan juga dicelakain junjungan kalian karena kalian kalang kabut, ya kan. Akhirnya apa, kasihan ke si S. Walaupun gitu Dokcin juga melihat bahwa S udah cukup dapat tekanan dari masyarakat, dari serangan online sosial media, ya kan? Jangan ditambah-tambah lagi sama yang nggak ada, gitu loh, ya. Apalagi yang mengambil momennya sama si JO. JO udah cukup kok dapat pelajaran, dikuliti sama kalian kan di live-nya, emoticon semua. Ini juga ya yang ngebela-bela eh Miss S atau JO yang memang benar konten kreator punya masa, tolong kali kamu tuh kalau buat konten membuat opini, jangan sembarang posting aja gitu loh. Jangan sembarangan, yang penting viral atau membalikan plot twist, mana plot twist yang nggak ada. Akhirnya kan di delete sendiri sama lu kan? Ya, makanya tadi RO bilang dari awal, aku selalu ingetin, yang tidak perlu ikut-ikutan jangan ikut-ikutan. Apalagi konten-konten kreator yang plot twist yang sembarangan ngeluarin apa aja, yang penting gua dibela-bela sama kubu A atau B gitu loh. Ngeri kan kalau kayak begini. Ya betul. Kalaupun ya sekarang gini, kita ngomongin masalah yang benar-benar, tahu nggak istilahnya, dipoyok di lebok. Ya, dihina tapi lu telen, lu muntahin, lu makan lagi. Terlepas dari masalah LGBT lah, masalah ini. Tapi kenapa? Kok mau berumah tangga sampai 11 tahun? Sampai dibuat kaya, diberkahi hidupnya, sampai akhirnya ada buah hati. Apakah memang semuanya memang rencana doang? Batu loncatan, semuanya adalah ujung-ujungnya untuk kepentingan sendiri, menghalalkan segala cara. Dari sisi itunya aja kita udah melihatnya aja udah nggak sinkron, menghina habis-habisan ujungnya. Sekarang gua tau mana yang cong mana yang enggak. 11 tahun kemana aja? Di ruang pesugihan. Dulu aku suka CS, now I'm so disappointed. Ngeri banget, kasihan RO dan anaknya. Ya, masa Bazarnya nggak bisa ngelogikain sih, segitunya dia mengkuliti RO dengan kata cong dunia LGBT sampai urat-uratnya kok perlu sampai habis menampingkan masalah itu. Nah kemarin ini yang masalah pernikahan berapa belas tahun, emang disekap kamu S? Apa ditutup mata batinnya? Atau memang demi untuk settingan aja, yang penting gua kaya bla 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 segala macam atau apapun. Kelamaan 11 tahun mah jangan munak deh sampai punya anak. Coba sinkronisasi di situnya aja udah kayak, kalau mau pas pernikahan di awal 1-2 tahun, kalau memang lu ngerasa lu power atau memang mumpuni hidupnya, ya udah itu kan lu juga pas udah sama dia juga pasti udah kelihatan lah, iya kan. Apalagi sekarang ditambah lagi video-video muncul-muncul yang lama-lama, ya kan, dari yang video-video artis-artis yang mengalami efek secara langsung cinta, ya kan, segala macem. Coba
ya. Sekarang fokus aja, memang nasi udah menjadi bubur, ya. Kembali lagi masa lalu, ya udah, ya kan. Kadang kita masalah sehebat apapun juga masih ada toleransi ke kedua belah pihak, ya kan. Benerin fokus masalah anak dan diduga hasil dari KPAI, ya. Tapi kalian jangan telan-telan mentah-mentah ya apa yang Dokcin statementkan ini ya. Kalian tetap investigasi, ya. Tetap kalian cari beritanya. KPAI katanya hasilnya eh, apa namanya, pembelaan terhadap si S tidak cukup kuat. Diduga-duga tetap pihak dari RO yang menang. Karena apa yang sudah dirapatkan jauh banget antara hasil pembelaan S dan pembelaan RO, itu jauh banget. Katanya masalah hak asuh anak sekarang lebih kacamatanya ke RO. Dan si SC ini katanya lemah dalam kelengkapan segala macam dan menurut penilaian dari pihak sana. Katanya gitu. Again, kalian jangan telan mentah-mentah berita Dokcin, kalian cari tahu validasinya. Nanti kalian bisa klarifikasi sendiri. Kalian lihat sendiri beritanya. Ini beritanya sebenarnya baru muncul per kemarin, aku banyak baca-baca gitu. Aku juga nggak percaya gitu kan. Apa benar ini udah benar begini? Tapi kalau melihat harapan kita, logikanya ya udah jelas pasti, ya kan. Tapi seberapa pastikah nanti sesuai dengan ekspektasi kita, kan nanti ada yang resminya. Cuma ini sementaranya seperti itu. Doain aja yang terbaik lah. Yang ketipu tuh DP ya bang, SJ Fisik Gentle ternyata. Yang ketipu tuh DP ya. Gimana? Amin ya Allah, kalau RO mendapatkan hak. Ya, dengar-dengar. Ini maaf, Dokcin boleh tanya nggak? Yang dari kemarin ngomong ke Dokcin, masalah si S ini mengandung anaknya CEO tuh emang bener? Dari mana nih berita muncul? Kalian juga harus kasih tahu Dokcin dong. Jadi Dokcin tahu apa yang Dokcin harus cari fun fact-nya. Masa iya? Enggak lah, keterlaluan dong kalau misalnya si S udah jadi sama CEO, dajal banget dong. Udah belum ada keterikatan pernikahan, itu contoh nggak baik kok memang itu terjadi dong. Udah sama mereka diduga sering banyak bergelem tinggal bareng yang tidak boleh. Masa iya? Itu hoax dong, cuma rencana mereka doang. Enggak, kalau aku personally belum bisa percaya, maaf ya, aku nggak mau giring opini, takutnya nanti kalian nggak terima. Itu hanya berita di ada-adain aja. Remember, jangan sembarangan angkat berita ya. Yang masalah tentang chat-chatan ini juga aku mencekam keras ya. Bagi siapa yang ngebuat ini, tolong banget jangan diada-adain. Dan yang lain-lain juga, nanti berita masalah Hamidonya S jangan juga diada-adain. Karena eh Dokter melihat si CEO ini memang sedang membenahi karirnya dan akhirnya dia berada di track yang memang dia pengen nyamannya seperti apa. Udah bagus nih dia nggak ada muncul. Walaupun kita belum puas ya, setidaknya ada gentleman kayak gitu loh, keluar kata-kata, ya kan, klarifikasi biar kita nanti ngebantu jadi artis beneran, biar nggak balik ke kota Saranjana gitu. Jadi biarin. Nah, si Asprinya gimana? Si Manda hilang. Ya, gini, itu masalah yang naro-naro foto segala macem. Kan kalau menurut si Mbak F juga kan sebelum ketemu sama RO juga udah sering ngambil jalan pintas ya dari itu ya. Jadi apapun yang dia lancarkan sampai ke CEO juga kan lewat jalan pintas. Cenah mah gitu kan, ada foto yang kelihatan CEO gitu kan. Ya sayangnya dia tidak akan pernah namanya mendapatkan kasih sayang cinta tuh yang benar-benar dia itu dilihat gitu secara manusiawi, tapi bukan digelak, tapi malah dia itu nggak masalah. Jadi dia tuh nggak butuh-butuh banget cinta real, yang penting
apa yang gua mau nguasai dari versi gua ya gua jalanin gitu kan. Padahal lebih enak kalau naturalnya. Es itu cantik loh menurut aku ya, at least melihat sekarang gitu kan. Kenapa harus sampai begitu begitunya untuk cowok gitu? Nah itu, janda rasa gadis akan menjadi sebuah apa ya, sebuah jargon yang paling apa ya, paling paling momentum lah di antara yang lain-lainnya gitu loh. Dan juga Dokcin juga concern ini masalah, kalian ada yang tahu masalah skincare nggak sih? Masalah skincare. Dulu tahun kemarin kan 2 tahun sebelum masalah ROS di menutupi itu semua, ternyata kasusnya skincare ini belum beres ya. Makin ada loh, ternyata masih belum belum ada nemu titik pada diem gitu. Kan kita memang nggak pernah tahu ya kasus skincare ini ternyata sebegitu kemerutnya, sebegitu apa ya, sebegitu fiktif ish kalau tanpa Nikita Mirzani yang ngangkat masalah ini, ya kan? Walaupun ini kesannya udah di mata kalian mungkin udah basi gitu kan, tapi ternyata belum selesai ya. Muter-muter gitu, mereka jadi saling berantem-beranteman lagi masih ada loh. Ini kalian jangan sampai luput, kalian harus berkacamata juga ke sana, perhatiin karena aku juga yakin sebagian dari kalian banyak yang mengkonsumsi skincare yang beli di online. Shh. Ya, salah satunya mungkin skincare yang berasal dari owner-owner yang kayaknya dari TikTok. Kalian harus hati-hati ya. Reputasi dari owner skincare itu mencerminkan produk. Ya, karena apa yang dia tuju yang dari berdasarkan kita mengikuti mereka kan agak sedikit bermasalah di skincare-skincarenya yang seperti di review sama dokter detektif yang aku percaya dia ahli di bidangnya. Jadi kan sehingga kita kan jadi ada punya ketakutan. Ini kita bukan ngomongin masalah yang tidak akan diaplikasikan ke kita. Ini kan diaplikasikan ke kita, ke kulit muka. Jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai karena masalah kalian ngefans doang terus beli skincare dipakai kulit kalian rusak. Ya kalian harus eh melihat ke kacamata itu sedikit karena ada pertarungan baru gitu kan. Ternyata masih ada saling menuntut. Ya ini mah aku mah hanya ngasih tahu aja kalau kalian masih pengguna rutin dari produk-produk skincare di online belinya dari owner-owner yang memang lagi bermasalah satu sama lain ya. Karena takutnya produknya juga kan mencelakakan kalian, takutnya begitu saking gak fokus karena menang reputasi, keluar uang, bertarung, wah nuntut sana nuntut sini, ada mafia segala macam, akhirnya produknya kualitinya jadi tidak ter apa ya, tidak terevaluasi gitu loh. Ya, itu aja sih kan kalian di sini lebih banyaknya cewek. Ininya apa? Pemerhati masalah online-online ini, ya kan? Dok, hot news katanya asisten artis Mbak Fitri. Enggak, katanya udah agak sembuh kok. Disebutnya sakit keras. Again, Dokcin nggak bisa memvalidasi karena tidak kenal, tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar. Ya, tapi kan kata host dari The Backpacker sama siapa konten kreator Tessa Mariska juga bilang katanya sakit parah. Terus sekarang udah agak sembuhan. Itu yang Dokcin tangkep. Cuma terlepas kebenarannya itu Dokcin nggak tahu ya. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan disehat-sehatkan walaupun memberanikan diri untuk buka suara mewakili dari yang mungkin dari pihak mereka tidak berani untuk angkat bicara, hanya menelan ini aja, menelan sendiri mentah-mentah dan menjadi cerita di antara internalnya mereka aja. Nah sekarang kan yang sudah beres podcast nomor 2 yang masih orang berkesinambungan sama di dunianya sana si ART-nya ya. Mudah-mudahan kita nggak mendengar berita yang serupa gitu. Karena kan gini,
Itu kan mereka yang kenal langsung, melihat bersentuhan, ada barang-barangnya, ada namanya jejaknya, yang secara gampang kalau untuk diakal-akalin ada semua di dalam rumah itu, ya kan? Apalagi mereka sampai membela untuk meninggalkan barang-barang yang bisa menjadikan mediasi secara gampang, apalagi kalau ada barang-barang yang memang dimiliki langsung sama target-targetnya ini, ya kan? Jadi kan hati-hati aja kalau misalnya ada nanti di podcast berikut ada narasumber-narasumber yang membuka tabir dari kasus yang lagi viral, let's say like gitu ya. Kalian kalau bisa harus dibekali benteng yang keagamaan yang kuat, ya kan? Terus juga harus peka dari segala macam apapun, ya, mendekatkan diri kepada pegangan teguhan agama kalian. Jangan sampai lengah aja, hati-hati. Pikirkan dulu karena kita ini di sini fasenya bukan menyerang masalah tentang apa yang terjadi konkret, masalah manusia ini masalahnya udah dengan yang goib-goib gitulah. Aduh, nggak tau lah gua. Yang viral sekarang uang kata pemeliharaan anak itu menurut Docing Bana pantas nggak uang pemeliharaan anak? Gimana tuh maksudnya, Mbak? Mas? Katanya mau dibawa ke Gunung Kawi dok buat disembuhin. Itu kan nasarnya dari Mbak Tessa, apa Bunda Tessa, diakomodasi semuanya, ya kan? Sampai yang enak-enak deh gitu dikenalin sama yang dia kenal kuncennya, ya kan? Tapi aku kan juga bilang ke Bunda Tessa, ya kan, melalui live, Bunda kok bisa hati-hati karena ini walaupun Bunda udah nggak aneh tahu masalah begitu, tapi kan yang dihadapin yang mereka kelasnya udah kelas berat. Ya aku takutnya Bunda Tesanya nanti juga jadi kena lah ya. Walaupun seminimal bagaimanapun ngeri lah ya. Kita ya masalahnya saking kita besar hati ingin membantu dan sayang sama Koko RO, tapi lebih baik untuk yang detailnya kita mah jangan sampai terjun banget lah, apalagi kok nggak kenal-kenal banget ya. Kita mah hanya untuk meluruskan, kayak Dokcin juga hanya untuk memberikan perspektif clear atas kasus ini untuk bagi teman-teman yang mungkin bingung, bertanya-tanya, atau merasa pengen mencari konten kreator yang sependapat, atau perspektif yang kalian perlu untuk ketahui, ya kayak Dokcin cukup di situ aja. Tapi kalau untuk sampai karena lebih jauh nggak berani lah gitu. Makanya aku kasih tahu janganlah gitu. Lebih baik kalau mau ya ngobrol aja bertemu, tapi kalau sampai ke sana kan kita nggak tahu. Tapi yang yang Dokcin heran itu kok kuncennya berani ngomong gitu ya, ngebocorin nama dari sekian banyak ratus ribuan public figure yang, karena kan Gunung Kawi ini kan merupakan sebuah tujuan untuk tujuan yang memang kebutuhan pribadi yang sudah ada dari puluhan tahun lalu. Sejauh Dokcin tahu ya udah dari zaman dulu, artis dari tahun 70, 80, pokoknya dari zamannya Pade Bude kita udah menjadi rutinitas sebenarnya. Cuma memang hanya cukup tahu aja kita masyarakat tapi tidak menjadi buah bibir. Tapi kan menjadi urban legend. Betul kan? Kenapa si kuncennya ini Dokcin tanpa gua tanpa Dokcin bilang bahwa aku membela S atau RO ya. Kenapa kuncennya dengan ringannya dari sekian ribuan artis, toko atau siapapun harus keluar atas Anda? Itu aja. Apakah yang terjadi di belakang sehingga kayaknya nyebutnya itu enteng gitu aja. Apa sih? Shh. Eh, eh, berisik. Ini 9.500.000 ini, berisik. Oh iya, sana dulu ya Pak. Saya lagi ini dulu soalnya. Ya. Hmm. Nyari siapa Pak? Belum.
Masih tidur. Hah? Atau nggak nanti balik lagi apa ya? Agak siangan atau gimana ya? Iya, ntar aja. Soalnya belum pada bangun masih di dalam. Iya. Nggak boleh. Nah, Ya. emak naon? Mas siapa? Kan itu kan. Mas siapa Pak? Ya, Mariam. Oh, benar. kilo na jumaan. Oh, nilai bener. Rebo. Rebo. Nanti saya Kilo jumaan. Jumat. Berduka cita ya Pak ya. Udah lama juga sih nggak pernah kesini almarhumah. Iya. Ibunya belum bangun Pak. Belum bangun nanti saya sampein ya. Masih agak siangan sih belum. Ya jam segitu nanti kesini lagi aja Bapak ya. Iya. Aduh. Oh nggak tahu. Gitu. Iya. Ya, paling ke bawah. Mungkin kayak apa? Iya. Kalau bapak tante iya deh. Iya. Belum bangun, capek banget soalnya. Iya, sayanya lagi ini dulu. Lagi ada pentingan dulu ini di handphone. Iya. Atau mau kemana? Mau balik dulu apa gimana? Nanti saya sampaikan ke Mama nanti gimana kalau bisa ini kita nengok lah atau gimana itu ya. Kayak naon kan iya. Ayo nu panganan sih itu. Hah? Besokan itu. Belum. Udah berapa hari ya kesini? Udah sekitar berapa hari udah nggak ada datang ke sini gitu. Naon kan ke beli ieu, beli mah pancen ngamuk gitu. Oh. Itu tapi pegat ya. Oh, belum. Nah, tapi tukang sayurnya sampai suka ke sini, Pak. Oh, Gitu. oh, ya nggak nggak apa-apa kok itu. Tadi lo gitu. Nggak apa-apa itu mah nanti. Oh, iya, iya. Beli namus gitu. Nggak masalah itu mah. Kita udahlah itu mah urusan kita aja itu mah. Nggak apa-apa kok. Aduh. Baru kemarin Pak, 3 hari lalu. Sakit apa Pak? Iya. Pak Nam lu kenapa? Oh, I see. Sakit paru saya nama. Yang ada Si emak dulu padahal kerja bolak-balik di sini ya dulu, tapi nggak nyangka. Iya. yang dipegat saya dari itu udah. Dari bang saya lewat. Iya. Ya nanti sampaikan. Dari tamat gitu. Oh, apa gimana? Oh, nggak tahu Pak. Saya juga jarang ke sini. Oh, iya. Oh. Ya nanti saya sampaikan ke Mama, Bapak nanti kesini lagi deh. Soalnya belum pada siap ini. Ya, yang penting saya bertukar cita aja dulu. Saya ini lagi ini dulu sama teman-teman di kamera. Saya lagi telepon. Saya lagi telepon dulu. Gitu. Ya. Oh, nggak tahu kalau kesini nggak bisa ditebak si bapak sayurnya. Tapi nggak masalah nanti biar saya ngomongin ntar bapak sayurnya. Ya. Nggak bisa tentuin sih. Kadang jam 9, 10 cepet gitu jalannya.
kadang 3-4 hari nggak datang, datang sehari nanti nggak datang lagi gitu loh. Jadi nggak tahu. Apa yang mau disampaikan Pak ke Mang Sayurnya? Jadi jadi tanda kali itu aja tinugang masjid ya. Oh, Panggilan masjid ya gitu. udah tahu si Pak Sayurnya, udah hafal ke sana pernah. Mudahnya tak dia ikut sana. Oh iya, iya. Iya, nanti disampaikan ya. Sebenarnya nggak ketemu. Gitu. Ya. Yang dipanggil lah gitu. Oh, belum bangun Pak. Soalnya begadang semalam ibu sayanya. Kalau dibangunin takutnya nanti marah. Iya, saya juga baru selesai beres-beres ini. Sampai saya lama ya. Iya. Dia marah. Oh. Nanti Bapak sini lagi aja Pak. Gimana nih ya? Soalnya saya juga takutnya nanti kan nggak fokus. Oh iya. Heeh. Nanti disampaikan ya. Oh iya. Oh, I see ya. Baiklah. Barang mereka gede pegat jadi itu kan. Iya. Iya, kayak kenal. Oh gitu. Iya. Ya saya juga ya turut berduka cita lah Pak ya, cuma masih pagi gitu kan. Oh, nggak tahu. Nanti balik lagi aja Pak ke sini ngobrolin lagi. Pas sudah kumpul sih. Saya takutnya sepihak nanti Mama nggak tahu kan, biar sekalian. Ya, nanti dikasih tahu. Oh nggak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh sih. Aduh, nyimpang bilang panggilan masjid. Nanti kita coba usahain mampir ya Pak ya. Kan aku juga tahu sih pernah waktu itu ke sana. Karena di putranya. Di putranya. Oke, sumun. Baiklah. Gitu. Iya Pak. Cita nanti saya sampaikan langsung kok. Tenang. Ya, mangga. Itulah ya. Dulu Dokcin ada ART yang dulu kerja di sini. Kita juga hubungannya ya muncul tenggelam lah. Ternyata tutup usia. Ya kaget aja gitu loh. Itu tadi suaminya udah tua sih. Cuma aku nggak bisa ngomong gimana ya. Mamaku kan baru lagi istirahat, lagi nggak enak badan, aku nggak mau ngebangunin. Adekku juga dia capek begadang main game karena kan sekolah libur. Terus buka cita, ya Allah, inillahi wa inna ilaihi raji'un. Hubungan sama kita memang sebenarnya di radar ada ya. Memang sampai kerjanya dia sempat masuk keluar gitu kan. Dan usia juga nggak bisa dipungkiri ya, karena memang pas waktu kerja sama Dokcin itu di usianya memang yang udah uzur ya. Makanya aku ngerti si bapak minta kita untuk datang dan membantu untuk tahlilan. Nanti Dokcin kesana deh, tapi harus mama bangun dulu. Itulah ya. Kita nggak pernah tahu namanya umur ya kan. Aduh, tapi ya udah waktunya, udah sakit gitu kan. Jadi saya pikir, Dokcin pikir tadi siapa gitu loh. Takut. Ya ngundang, tapi dia juga tadi nanya karena kebenaran Mang Sayurnya masih, si mantan ART Doki juga suka belanja di dia karena rutenya sama, rumahnya di belakang. Dokcin kalau punya ART itu 3 tahun, udah bertahun-tahun lah kita sebut, itu nggak pernah yang tinggal. Jadi ART lepasan yang memang datang pagi pulang sore, yang ngambil di daerah-daerah kampung sini kan masih banyak ya gitu. Nah salah satunya si almarhumah ini yang memang
salah satu yang berkesan lah dia menjadi ART di rumah Dokcin, ya kan? Cuma kaget aja gitu. Jadi yang penting semuanya tidak ada unsur goib. Enggak, suaminya langsung Mbak Ayun. Suaminya langsung. Udah kayak kakek wajar lah ngomongnya bolak-balik. Aku ngerti kok dia minta kita nyumbang, tapi ntar dulu. Dokin lagi ini mama belum bangun ya kan. Kaget sumpah ih. Kita gini ya, harus alhamdulillah diberikan kesehatan, kewarasan, kenormalan, semuanya tidak berlebihan, tidak menghalalkan segala cara, ya kan? Kita juga tidak akan pernah tahu siapa yang duluan maupun yang di bawah kita, di atas kita, ataupun bisa kita. Hanya nunggu giliran aja. Cuma memang kadang orang-orang yang pergi dalam kehidupan kita tuh yang kita tidak sangka ya. Dokcin juga banyak kehilangan mantan Dokcin cewek yang memang sudah tutup usia duluan. Yang gak nyangka gitu, 2 apa 3 mantan Dokcin tuh ada yang sakit asma, ada yang tiba-tiba jantungan, segala macem. Dan ini juga termasuk kuat untuk usianya. Biasanya kalau ART-ART dari kampung ya, apalagi ibu-ibu, wah tenaganya gardam. Bener-bener ras terkuat di bumi itu iya. Rumah Dokcin bersih banget, ngangkat segala. Wah, padahal usianya udah tua banget gitu. Makanya fisik yang diberikan sehat gitu namanya udah waktunya. Ya memang sudah waktunya pulang, jadi pulang. Tapi diangkat sakitnya tidak suffering lagi. Udah diistirahatkan dengan tenang di sisi yang maha kuasa lah, diangkat. Cari ART, iya, cari ART yang bener-bener dedikasi hari gini susah, ya kan? Kadang kalau misalnya ART-nya udah bener atau asprinnya udah bener, tuan yang begitu, ya kan? Yes, lovely. Jangan lupa cek di YouTube ya, di segala macam juga ada video aku banyak. Mantan Dokcin kok pada sakit ya? Enggak, Dokcin mantannya itu banyak, cuma yang sakit beberapa. Yang Dokcin tahu pas waktu pacaran dia punya keluhan. Tapi nggak nyangka aja jedanya itu setelah sebentar dari Dokcin beberapa tahun tutup usia beneran gitu. Sedih lah walaupun pacaran Dokcin nggak lama dan drama namanya kita masih mudaan ya. Tapi ya begitulah. Dokcin mantannya ada banyak, ada mungkin 30 apa 50 lah. Mantan atau koleksi mainan ya kan? Dulu tuh ya sama almarhumah ya si ART ini, dulu Dokcin punya anjing namanya Sebastian Hoskin Rudolph Knight. Dia tipikal dogi yang ininya rata. Lucu banget. Tapi kan karena almarhumah tempo hari mungkin nggak tahu gimana, baru hari pertama udah diilangin tuh dogi Dokcin. Sedihnya minta ampun aku. Ya kan, tapi tetep aja aku maafin gitu loh. Sugante Dokcin pengunjung Gunung Kawi, ngamit-amit. Dokcin pengunjungnya Gunung Kewes mah, Dokcin tinggalnya udah tetanggaan sama RO, sama si S, hai gitu kan. Ya kalau live lorongnya udah tanpa ada apa namanya, tanpa ada ujungnya, jadi lorong gitu live ya. Mundur. Desi, thank you. Ma, Mama, Ma Idang, siapa namanya pembantu kita yang pakai dulu meninggal. Ya si emak. Iya si emak. Ini tadi suaminya kesini. Si kakek kesini barusan ngabarin 3 hari, udah 3 hari.
Kesini mau ketemu mama sama mau ketemu Mang Sayur karena mungkin tahu rumahnya kenal gitu kan, bisi mau hadir tahlilan gitu. Cuma kan mama tadi belum bangun. Kaget ya? Si emak. Iya. Mama baru bangun guys. Genepin 100 aja mantannya coy. Ya sekarang mah kadang Dokcin gini ya. Orang-orang yang udah jadi masa lalu, yang udah pernah ada berada dalam kehidupan kita, kadang kan kita jarang inget lagi ya, atau jarang silaturahmi, tapi di memori kita kalau memang berkesan ya tetap aja sih. Sebenarnya kita bakal inget lagi kalau misalnya di mention atau lagi kita lagi diem terus kepikiran ya gitu. Dan rata-rata pasti denger beritanya kayak begini gitu. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan diangkat semua sakitnya. Sekarang udah diangkat. Semoga diterima yang Maha Kuasa gitu kan, yang ditinggalkan bener-bener mengikhlaskan dan memaafkan semua yang terjadi di antara kalian lah keluarga, yang harus selesaikan, melanjutkan hidup biar almarhumah lihat di sana tuh tetap bahagia ngeliat keluarganya di bawah. Ya kan di dunia masih memperjuangkan hidup. Jo sekarang lagi live yang komen seperti biasa. Ya. JO lagi live. Ditambah lagi sekarang kecaman dari netizen bertambah satu, yaitu Wawa palsu itu. Nambah lagi lah jadinya. Bukan dulu mantan ART kita yang paling unik lah, yang paling kerjanya bagus. Cuma sayangnya ya dia masuk keluar kerjanya gitu. Kaget aja gitu karena badannya itu bener-bener dari beton tuh sih Mak. Nggak nyangka kalau ternyata ya udah tua juga sih, udah nenek-nenek ya. Tapi kan rata-rata kalau misalnya emak-emak, bapak-bapak daerah mah kan biasanya badan fisiknya kuat gitu kan, usia juga kayaknya bener-bener gitu. Ya. Oh iya kemarin Dokcin kedatangan kesayangan Dokcin ke rumah silaturahmi. Malam ada apa namanya? Ada Non Siva, ada Teh Ayu, dan ada dua pasangannya yang ternyata ngefans sama Dokcin. Jadi kemarin silaturahmi, terus kita foto-foto, Masya Allah. Dokcin mah kalau udah kenal sama kesayangan Dokcin, kalau main ke rumah main aja, terutama kalau udah kenal sama mama, ya kan? Kemarin lama di rumah Dokcin sampai jam 10 malam loh, Masya Allah, tabarakallah. Dok, si Jordi live komennya emot doang. Udah yang kemarin emoticon doang, sekarang juga tambah lagi di emot di. Ya itu rahasia besar yang kata akan menggemparkan Indonesia. Udah lihat kan potongan Wawa. Ya udah, terima aja dulu lah JO. Ya mudah-mudahan barang produk barunya kan itu kan dia baru kerjasama dari produk Korea itu kan jualan di sini. Ya mudah-mudahan kebantu sold out lah, nggak diboykot. Baru juga produksi dijual di sini, masa belum juga mulai udah gulung tikar kan nggak lucu ya kan. Kalian CO kasih tahu ke si JO COD-nya dihilangin. Nanti kalian semua kalau udah pada tanggalnya keluar di CO pula lagi, disimpan keranjang di CO, pas chat COD diminta direturin barangnya, janganlah. Atau enggak kirimnya ke alamat kemana, ke TPU lagi ngirimnya, entar ke kuburan jadinya. Emoticon juga tetap masih banyak yang beli sih. Beli itu belum tentu beli, masukin ke keranjang aja bakal muncul buying, iya kan?
Itu juga ada generic komputernya, bisa dibuat kayak pakai apa namanya, TikTok komputer apa gitu, pakai hack apa bisa. Tapi kalau logikanya kita CO, ya kan, check out tek, ada tulisan buying. Makanya kan kalau seller suka bilang katanya jangan pada di keranjang aja ya gitu. Tapi beneran di CO, karena masuk keranjang aja bisa tulisannya buying gitu. Nanti di check outnya entah kapan ntar gitu loh. Betul kan, muncul tulisannya gitu. It's buying, is buying, is buying, ya itu masuk keranjang CO, CO, CO. Makanya tadi Rocing bilang jangan sampai COD-nya diaktifin. Kalau udah COD diaktifin, retur yang ada ntar, ya kan? Yang penting hari hari Senin semangat semuanya lah ya. Mudah-mudahan sih JO tetap bener ya pada beli gitu kan, terlepas dari perkara yang sedang lagi menjadi pembicaraan hangat